dengan kita masing-masing yang diizinkan saya bahwa ini cara Katolik. Yang simpan saya saja berdoa dan nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Berdoa Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, tepuk tangan buat Mario. Terima kasih Mario, silakan dulu. Apakah hari ini hadir semua? Tidak. Yang tidak hadir, siap-siap berapa orang? 3. Oke, Alexander Malko Sole, Hadir, Bu. Fontainus Serangmane, Hadir, Bu. Francisco Jol Silondria, Hadir, Bu. Maria Febriana Ola, Tidak. Sakit atau apa? Sakit, Bu. Oke, Mario Isodorus Tipnoni, Hadir Bu. Marianus Afriolela, Hadir, Bu. Muhammad Nasril Alfarid, Hadir, Bu. Muksim Longgo. Tidak hadir, Bu. Kenapa tidak hadir? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Tidak ada pemberitahuan. Ya, Bu. Oke, Octavianus Pelo. Tidak hadir, Bu. Siapa Octavianus Pelo? Iya, Bu. Kenapa tidak hadir? Jadi tidak tahu. Jadi pejabat dari mana sakit. Oh, tidak ada pemberitahuan. Ya, Bu. Teresa Devi Lamana, Hadir, Bu. Yohanes Cirilo Magam, Hadir, Bu. Julius Aliansia Kaas, Hadir, Bu. Yohanes Nathanael Ehor. Hadir, Bu. Siapa itu? Saya makan, Bu. Kenapa semua jawab hadir? Semua nama Yohanes Nathanael Ehor. Semuanya nama Yohanes Nathanael Ehor. Tidak. Yang ibu panggil nama yang dia? Jawab. Oke. Yosef Petrus Paulus Songkares. Hadir, Bu. Oke. Jadi berapa orang yang tidak hadir tadi? 3. Oke, nanti ketua kelas catat nama-nama yang tidak hadir baru serahkan ke ibu, bisa? Iya. Oke. Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas atau aturan kelas agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Jadi kesepakatan kelas ini satunya dari ibu dan duanya dari Kalian. anak. Oke. Kalau dari ibu, kesepakatan kelas yang pertama itu selama proses pembelajaran tidak boleh ribut. Mengerti? Jadi sepakat ya dengan kesepakatan yang ibu buat. Kesepakatannya tidak boleh ribut selama proses Pembelajaran. Jadi sepakat? Sepakat. Oke, yang kedua, tahun? Tidak boleh keluar masuk tanpa izin guru. Oke. Bu. Bentar. Tidak boleh keluar masuk tanpa izin guru. Sepakat? Sepakat. Oke, yang terakhir. Satu. Terakhir, Marco. Marco. Tidak boleh ribut saat ibu mengajar di sekolah. Sudah tadi, itu kan dari ibu, tidak boleh ribut. Menghormati guru. Ah? Menghormati guru. Oke, menghormati guru. Sepakat dengan kesepakatan yang dibuat oleh Al? Sepakat. Yang disebutkan oleh Al tadi, sepakat? Oke, yang pertama tadi kesepakatan kelas yang pertama. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut selama proses pembelajaran. Jadi kita semua sepakat ya dengan yang kesepakatan yang pertama. Nama. Oke, yang kedua tadi tidak boleh keluar masuk tanpa seizin ibu di depan. Ya. Ngerti? Mengerti, Sepakat Bu. dengan kesepakatan itu? Sepakat, Bu. Oke. Yang ketiga, menghormati guru. Sepakat? Sepakat, Bu. Jadi itu merupakan kesepakatan kelas yang kita buat bersama selama proses pembelajaran kita berlangsung. Jadi kita harus taati kesepakatan itu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Terima kasih karena sudah membuat kesepakatan ini dan sudah sepakat semua dengan 3 kesepakatan ini. Dan sekarang ibu minta kalian berdiri. Bisa?
Bisa, Bu. Kalian berdiri. Siapa yang bisa pimpin tepuk semangat? Saya, Bu. Saya, Bu. Paul, dia sudah maju. Paul, oke. Dari sini saja, Paul. Bisa dong? Bisa. Mario sini. Atur yang maju. Oke. Nanti kamu maju dulu kan? Pantau. Oke. Begitu. Ya, Paul. Tepuk semangat. Ulang. Ulang, Paul. Ulang. Yang semangat. Ulang. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sip. Aha, aha, nah. Aha, aha, nah. Aha, aha, semangat. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, duduk yang rapi ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak. Di sini ibu mau bertanya. Pernahkah tidak anak-anak makan permen? Terus plastik permennya atau bungkusan permennya dibuang di sembarang tempat atau di dalam kelas? Tidak. Pernah tidak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah betul di dalam ruangan kelas? Pernah tidak? Pernah, Bu. Nah, ada yang pernah dan ada yang tidak pernah. Nah. Jadi itu merupakan pelanggaran kewajiban atau itu merupakan tingkah laku kita yang melanggar kewajiban kita untuk menjaga kebersihan. Jadi hak kita untuk belajar di ruang yang bersih itu tidak ada atau tidak terjadi. Jadi terus tadi kan sebelum ibu masuk kelas nih, kamu teriak ribut, itu pengaruh tidak ada aturan yang ibu berikan. Tapi setelah ibu masuk, setelah ibu berikan aturan, kelas menjadi tertib dan Tenang. itu gunanya aturan yang kita buat. Wah. Nah, anak-anak, apa yang terjadi jika tidak ada aturan di sekolah? Di sekolah itu tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Tahu? Kelas akan berikut dan tidak tenang. Oke, kelas akan ribut dan tidak tenang. Yang lain? Kelas akan kotor. Kelas akan kotor. Yang lain? Jadi tadi Paul bilang kalau tidak ada aturan di sekolah itu, sekolah akan ribut dan tidak tertib. Yang kedua tadi kelas menjadi Kotor. atau lingkungan sekolah menjadi kotor. Ada yang lain? Oke, Halaman sekolah kotor. halaman sekolah kotor. Ada yang lain? Oke, tidak aman. Oke, jadi apa lagi Nathan? Oke, tadi sudah kelas menjadi kotor, halaman sekolah menjadi kotor, dan itu merupakan Banyak sekali membuli. yang ya oke, banyak sekali yang membuli. Itu merupakan
kewajiban untuk mengikuti aturan yang telah dibuat itu menjadi aman dan bisa berjalan dengan lancar, Paul. Oke. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang lain anak-anak bisa tenang. Tujuan pembelajaran. Bisa tenang. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban di lingkungan keluarga maupun sekolah beserta dengan contohnya. Oke. Paul, kalian ada catat? Jadi anak-anak itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang lepaskan peralatan tulis kalian. Ingatkan ibu untuk menjelaskan materi kita pada hari ini yaitu tentang norma, hak, dan kewajiban. Ada yang tahu tidak apa itu norma? Ada yang tahu? Oke, jadi norma itu adalah aturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku manusia. Jadi dari perilaku manusia itu merupakan pedoman yang ada dalam atau norma itu atau aturan. Terus ciri-ciri norma itu yang pertama mengatur tingkah laku manusia. Jadi tingkah laku kita ini itu merupakan aturan yang ada dalam diri kita sendiri. Contohnya, kalau kita berbuat salah, orang tentu akan melihat tingkah laku kita itu dan orang akan bicara tentang kita, tentang perilaku kita. Kamu merasa malu tidak? Malu toh? Ya. Jadi kita harus membuat aturan pada diri kita sendiri ini. Aturan pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menjaga perilaku kita? Bisa toh? Bisa. Oke. Yang kedua bersifat mengikat. Mengikat maksudnya berkaitan dengan perilaku kita tadi atau tingkah laku atau kehidupan kita dengan sesuatu yang akan kita buat. Yang terakhir itu memiliki sanksi. Sanksi itu merupakan hukuman. Hukuman baik yang ringan ataupun tidak ringan. Jadi sanksi itu hukuman. Contohnya kita melanggar suatu aturan, pasti kita akan mendapat hukuman. Pernah tidak kalian dihukum oleh guru? Ya, contohnya karena tidak mengerjakan tugas, membersihkan kelas, pernah toh? Ribut di dalam kelas. Bermain. Oke. Macam-macam norma. Ada norma agama. Norma agama ada yang tahu apa itu norma
melanggar, tentunya kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Oke. Contohnya kalau dalam norma agama itu kita rajin berdoa, rajin berdoa tidak? Rajin. Oke, menghormati teman yang berbeda agama. Di kelas ini ada yang beda agama toh? Ada. Jadi tugas kita yang beda agama tentu saling menghargai. Oke, mengucap syukur setelah kita telah menyelesaikan pekerjaan atau apapun yang telah kita lakukan. Pernah tidak mengucap syukur? Aduh, terima kasih Tuhan saya telah mendapat juara 1, telah menyelesaikan tugas. Pernah tidak mengucap syukur? Pernah, Bu. Nah, jadi itu merupakan contoh perilaku dalam norma agama yang kita buat. Wah. Oke, yang berikut norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini ada yang tahu? Ada, Bu. Aku. Oke, Aprio. Aturan yang datang dari dalam hati nurani atau suara hati kita sendiri. Oke, jadi norma kesusilaan ini aturan yang datang dari dalam hati nurani kita sendiri atau suara hati kita sendiri. Jadi norma kesusilaan ini berada dari dalam diri kita masing-masing, ya. Oke, tujuannya itu supaya kita jadi orang jujur dan berakhlak baik. Pernah tidak bohong kepada teman? Tentunya pernah, ya. Ya, manusia pasti pernah berbohong dan pernah berbuat yang tidak baik. Oke, jadi pernah tidak merasa malu? Tidak. Merasa malu dengan hal yang pernah kita buat, contohnya kita buat kesalahan, pernah tidak merasa malu? Pernah. Itu merupakan sanksi atau hukuman pada diri kita sendiri. Rasa menyesal dan tidak tenang, pernah toh? Tidak, Paul? Pasti pernah, Paul. Jadi kalau kita menunjukkan contoh yang baik terhadap norma kesusilaan ini, yaitu tidak berbohong dan tidak mencontek. Pasti pernah mencontek toh? Tidak. Menyontek pernah toh? Tidak. Pernah, dia bilang pernah, pasti pernah toh? Oke, itu merupakan hal yang tidak boleh kita lakukan sebenarnya. Menolong teman yang jatuh atau kesusahan pernah? Itu merupakan hal atau aturan atau norma yang ada dari dalam diri kita sendiri, yaitu norma apa tadi? Kesusilaan. Kesusilaan, bukan kesusilaan Paul, tapi norma kesusilaan. Anu. Aturan yang ada berasal dari dalam diri kita sendiri. Oke, berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang berikut norma kesopanan. Ada yang tahu? Mario dulu, Mario. Oke, Devi. Aturan yang berlaku di masyarakat tentang tata krama dan sopan santun. Oke, jadi norma kesopanan ini aturan yang berlaku di masyarakat tentang tata krama dan sopan santun. Di dalam, ya anggaplah kalian pernah tidak tinggal bersama dengan orang tua di kampung atau kamu ikut orang tua di arisan atau pergi siar atau apalah gitu. Pernah tidak? Pernah dan ada yang tidak pernah. Jadi tujuan dari norma kesopanan ini yaitu supaya kita hidup rukun dan saling menghargai. Tentunya kalau kita sudah hidup dalam kehidupan bermasyarakat atau di rumah, di dalam keluarga, tentu kita harus saling menghargai. Contohnya mengucapkan permisi. Pernah tidak mengucap permisi saat lewat di depan orang lain? Ada yang pernah dan ada yang tidak pernah. Ada yang bilang begini
di dalam keluarga kita sendiri. Yang berikut norma hukum. Satu. Aturan yang resmi dibuat oleh negara dan tertulis dalam undang-undang. Oke. Norma hukum ini aturan yang tertulis atau yang resmi dibuat oleh negara dan tertulis dalam undang-undang. Oke, tujuannya itu supaya ada ketertiban dan keadilan di masyarakat. Ya tentunya aturan negara-negara tentunya kita harus supaya tertib dan adil. Macam yang kamu yang dibagikan buku tentunya dari guru dan dana bos tentunya itu dari negara. Kalian mendapatkan hak untuk mendapatkan buku. Oke. Jadi contohnya itu melanggar aturan yang dibuat oleh guru itu merupakan hal yang tidak boleh dan itu akan mendapatkan sanksi. Kalau dilanggar ya tentunya ada hukuman. Contohnya kalian tidak mengerjakan tugas, tidak membayar satu waktu SPP atau uang sekolah. Itu tentunya yang tidak bayar tentu akan mendapatkan Sanksi. Jadi itu merupakan norma hukum. Jadi ada berapa norma tadi? 4 norma. Oke, ada norma apa yang pertama? Norma agama. Norma agama. Yang kedua norma apa? Kesopanan. Norma kesopanan. Norma apa lagi? Hukum. Hukum. Dan satu lagi norma apa? Negara. Kesusiaan. Oke, jadi norma agama itu aturan yang datang dari apa? Tuhan. Norma kesopanan. Manusia. Dan yang norma kesopanan itu berasal dari hati nurani kita manusia. Aturan yang berlaku. Atau sopan santun atau tata krama ya. Kalau kesusilaan itu dalam hati nurani kita. Jadi norma kesopanan tadi yaitu dari tata krama kita dalam hidup masyarakat, lingkungan masyarakat. Terus norma kesusilaan itu yang berasal dari hati nurani kita. Terus norma ini hukum itu berasal dari aturan yang tertulis dalam undang-undang dasar dan dari negara. Oke, yang berikut Contoh. contoh itu menyeberang jalan di zebra cross, terus tidak membawa senjata tajam ke sekolah, terus membayar uang SPP tepat waktu. Kalau kita itu merupakan norma hukum kalau kita menyeberang jalan di zebra cross. Ada tempat orang kalau di kota-kota besar itu ada dia warna putih di garis di tengah itu merupakan tempat orang untuk berjalan kaki. Dan kalau kita sudah lewat jalan itu, kalau kita sudah lewat jalan cross itu motor atau apapun yang lewat itu kendaraan apa yang lewat pasti berhenti untuk menunggu kita yang jalan kaki di zebra cross. Mengerti? Jadi itu merupakan aturan yang harus kita taati dalam norma hukum. Membayar uang SPP itu salah satu aturan yang harus kita taati. Oke, wajib. Sekarang hak. Ada yang tahu tidak pengertian dari hak? Saya, Bu. Oke, Paul. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau diterima oleh seorang. Oke, jadi hak itu merupakan segala sesuatu yang diterima oleh seseorang. Jadi contoh hak itu hak mendapatkan pendidikan. Jadi kalian ini kita semua mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kita jadi kita ini berhak untuk mendapatkan semua itu. Hak berpendapat. Jadi contohnya dalam kalian contohnya ada mengerjakan tugas berkelompok. Jadi kalian itu mempunyai hak untuk
kewajiban kita yaitu untuk mematuhi aturan tersebut. Yang kedua itu menghormati orang lain, menghormati orang, ya menghormati teman, menghormati guru, menghormati romo, ya, yang pada tentunya menghormati kepala agama. Oke, yang pada tentunya kita menghormati orang lain, menjaga kebersihan kelas itu merupakan kewajiban kita. Menjaga kebersihan lingkungan. Oke, menjaga kebersihan lingkungan itu menjadi merupakan kewajiban kita. Oke, jadi hubungan hak dan kewajiban. Tentunya hak dan kewajiban itu mempunyai hubungan yang erat, yang tidak dapat dipisahkan. Hak yang diperoleh setelah kewajiban dilaksanakan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hak, tentunya kita wajib melaksanakan apa yang telah dibuat. Yang kedua itu pelaksanaan kewajiban orang lain memungkinkan kita mendapatkan hak. Jadi kalau orang lain sudah melaksanakan kewajiban, tentunya kita mendapatkan haknya. Oke. Oke, jadi ibu kan tadi sudah menjelaskan berbagai materi yang tentunya kita pelajari hari ini. Yang pada akhirnya kalian bisa menjawabnya dengan dan mendengarkan penjelasan dari ibu. Guru, ada yang sudah mengerti? Sudah. Atau ada yang belum mengerti? Belum. Paul, ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semua. Jadi tadi ada berapa norma? 4. Norma agama, norma kesusilaan, Norma sekolah dan norma hukum. Oke, kalau norma agama tadi? Norma yang berasal atau Dari asal Tuhan. Dari Tuhan. Sekarang kalian semua mengerti dan tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke. Sekarang ibu minta kalian bentuk dalam kelompok. Ini Paul dengan Nathan ke sini, Siden. A ke sini. Oke. Ibu akan bagikan LKPD. Paul baris sebelah Paul. Ya, sudah.
Di kelas, beberapa siswa tidak mau ikut piket, akibatnya kelas menjadi kotor dan tidak nyaman untuk belajar. 1. Norma apa yang dilanggar? Norma hukum. 2. Hak siapa yang terganggu? Hak guru. 3. Kewajiban apa yang dilakukan? Membersihkan kelas. 4. Bagaimana solusi yang tepat? Kita harus membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Terima kasih. Oke, dari kelompok 2, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 2. Saya akan mendiskusikan Mempresentasikan. hasil diskusi kami. Oke. Di kelas, beberapa siswa tidak mau ikut piket. Akibatnya kelas menjadi kotor dan tidak nyaman untuk belajar. 1. Norma apa yang dilanggar? Norma kesopanan. 2. Hak siapa yang terganggu? Hak guru. 3. Kewajiban siswa. 3. Kewajiban apa yang dilakukan? Kewajiban siswa. 4. Bagaimana solusi yang tepat? Harus membersihkan kelas. Oke. Jadi jawaban dari Paul kelompok 1 dan kelompok 2 tadi ada yang berbeda toh? Ya, Bu. Ini pertanyaan yang berapa? 1. Itu bagaimana tadi? Norma apa yang dilanggar? Norma apa? Dari cerita yang Di kelas di atas. di kelas beberapa siswa tidak mau ikut pikir. Akibatnya kelas menjadi kotor dan tidak nyaman untuk belajar. Norma apa yang dilanggar? A.
Apakah norma apa tadi? Norma hukum? Benar. Bagaimana Pak kalau norma hukum? Benar. Iya benarnya bagaimana? Coba jelaskan. Aturan yang resmi dibuat oleh negara dan tertulis dalam undang-undang. Iya, tertulis aturan yang resmi dibuat oleh negara dan tertulis dalam undang-undang. Kalau norma kesusilaan, dia terjawab norma apa? Norma kesopanan. Oke, norma kesopanan. Aturan yang berlaku di masa depan dan masa sekarang. Jadi anak-anak, dari cerita tersebut di kelas beberapa siswa tidak mau ikut piket, akibatnya kelas menjadi kotor dan tidak nyaman untuk belajar. Jadi norma yang dilanggar itu merupakan norma hukum. Kesusilaan. Norma kesusilaan atau norma hukum? Norma kesusilaan. Norma Aturan yang kesusilaan. ada dalam hati. Kesusilaan itu yang berasal dari dalam hati nurani kita. Kalau kita sudah melihat ini kotoran yang ada di lingkungan sekolah atau dalam kelas, tentunya kita pasti akan mempunyai pikiran atau membantu untuk mengambil sapu untuk membersihkan ke kelas. Silakan duduk kepada kelompok teman-teman kelompok 1 dan 2 yang telah mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan tepuk tangan dulu buat kalian semua. Selanjutnya, Ibu minta kalian duduk di tempat duduk kalian masing-masing. Ayo, Oke, sudah? Oke, tenang, duduk rapi. Oke, jadi anak-anak, tadi kan kalian sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan, terus menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, sekarang Ibu akan mengulangi materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu pengertian norma, hak, dan kewajiban. Jadi anak-anak, norma itu merupakan aturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku Manusia. yang ciri-cirinya bagaimana tadi? Ciri-cirinya, oke Paul? Mengatur tingkah laku manusia, bersifat mengikat, memiliki sanksi tegas atau tidak tegas. Jadi ciri-ciri dari norma itu mengatur tingkah laku manusia atau perilaku manusia. Jadi tingkah laku manusia ini diatur baik dari dalam diri sendiri maupun orang lain. Bersifat mengikat, terus mendapatkan sanksi yang ringan maupun tidak ringan. Jadi kalau kita sudah melanggar hukum atau aturan yang kita buat atau orang lain buat, ya tentunya kita akan mendapatkan hukuman. Oke. Macam-macam norma. Berapa norma tadi? 4 Pak. Oke, 4 norma. Norma apa yang pertama? Norma. Oke, jadi ada 4 norma ya. Yang pertama itu norma agama, aturan yang berasal dari agama maupun aturan Tuhan. Jadi tujuannya itu untuk manusia dapat hidup dengan baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya kita harus rajin berdoa dan mengucap syukur dan menghormati orang yang berbeda agama. Oke, yang kedua itu norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu yang berasal dari dalam hati kita atau nurani hati kita yang bertujuan untuk menjadi orang yang jujur. Kita menjadi orang yang jujur. Tujuannya itu kita dapat menjadi orang yang jujur dan berakhlak baik atau berpikiran yang baik. Oke. Contohnya itu kita tidak boleh berbohong kepada orang lain dan tidak menyontek. Saat kita mengerjakan ujian itu tidak boleh nyontek, itu melanggar norma kesusilaan. Nah, terus menolong teman yang jatuh. Pernah tidak menolong orang lain? Tidak. Nah, itu jadi merupakan norma kesusilaan atau aturan yang berasal dari dalam hati kita. Itu merupakan contohnya. Jadi yang berikut norma apa yang ketiga?
Jadi tujuannya itu agar kita hidup rukun dan saling menghargai. Kalau kita melanggar, jadi sanksinya orang tidak suka terhadap kita. Kalau kita melanggar aturan itu, contohnya kita tidak menghargai orang yang berbeda agama atau tidak menghargai orang lain lah pokoknya, itu orang tidak akan suka terhadap kita. Contohnya itu kita harus mengucapkan permisi saat lewat di depan orang banyak. Yang terakhir, norma hukum. Norma yang tertulis dalam undang-undang atau aturan yang tertulis dan diterapkan dalam undang-undang dasar. Iya, negara Republik Indonesia. Contohnya, tujuannya supaya ada ketertiban dan keadilan masyarakat. Contohnya melanggar aturan yang dibuat oleh guru, tentunya kita akan mendapatkan hukuman. Denda. Iya, seperti denda Atau teguran dari polisi ataupun guru. Oke. Terus contoh, kalau kita menaati aturan hukum atau norma hukum, ya tentunya kita harus menyeberang jalan di zebra cross, tidak membawa senjata tajam di sekolah, dan membayar uang SPP dan kita tepat waktu. membayar uang SPP tepat Waktu. Oke, jadi itu merupakan norma atau aturan atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, yang berikut hak. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau diterima oleh seseorang. Yang macam kita ini nih, kita mendapatkan hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berpendapat, Hak hidup aman. jadi kita itu mempunyai hak untuk hal itu. Yang berikut kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kewajiban kita contohnya tadi untuk membersihkan kelas, contohnya kalau ada aturan untuk ada yang aturan di sekolah itu, yaitu kita harus mematuhi aturan sekolah yang pada umumnya kita harus menjaga kebersihan kelas dengan bentuk membersihkan kelas. Kalau bertugas di pikir, habis itu menghormati orang lain, terus menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Pernah tidak menjaga lingkungan kebersihan di rumah? Menjaga kebersihan lingkungan di rumah pernah tidak? Membantu ibu menyapu lantai pernah? Itu merupakan kewajiban kita Di lingkungan rumah. Oke. Jadi adapun hubungan hak dan kewajiban itu jadi hubungan hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Jadi hak diperoleh setelah kewajiban dilaksanakan. Hak diperoleh setelah kewajiban dilaksanakan maksudnya kalau kita sudah mendapatkan hak, jadi hak untuk mendapatkan pendidikan, tentunya hak untuk berpendapat. Jadi kita mempunyai kewajiban. Kewajiban itu kita wajib mendengarkan orang lain berbicara, wajib mengikuti aturan sekolah, ataupun wajib untuk membantu bapak di rumah. Pelaksanaan kewajiban orang lain memungkinkan kita mendapatkan hak. Jadi kewajiban begitu pun orang lain. Kalau orang lain menjalankan kewajibannya terhadap kita, begitu pun kita mendapatkan hak kita. Oke. Jadi anak-anak, setelah kalian mempelajari pelajaran kita tentang norma hak dan kewajiban pada hari ini, Ibu berharap kalian sampai di rumah dapat menjalankan sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan pada hari ini. Contohnya, yang pemalas, yang tidak pernah bantu Ibu untuk membersihkan rumah, jadi pulang rumah harus bantu Ibu. Itu merupakan kewajiban kita. Dan nanti kalau kalian berumur, jadi kalian punya hak untuk meminta kepada Ibu untuk minta makanan. Jadi itu merupakan hak. Setelah kita mendapatkan makanan, yang menghabiskannya. Iya, setelah kita mendapatkan makanan atau apapun dari orang tua kita, dari keluarga kita, begitu pun di sekolah, kita wajib membantunya. Yang pada bentuknya wajib mencuci piring, terus menyapu lantai, mengerjakan PR contohnya kalau ada tugas. Jadi pulang rumah jangan bermain, bantu ibu dan bapak kerja PR, membersihkan rumah. Oke, bisa? Bisa tuh. Oke, sekarang siapkan peralatan tulis kalian untuk
ketuhanan, agama, kesusilaan, dan hukum. Tulis contohnya, bisa? Bisa. Oke. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian mengerjakan tugas yang ibu berikan itu. Kumpul kapan? Dan kumpul minggu depan. Bisa? Bisa. Sekarang ibu minta kalian berdiri. Paul yang meminta dalam doa. Oke, silakan Paul. Oke, silakan Paul. Oke, atur rapi dulu tak buku, tas. Sudah? Oke. Sudah? Dion, siapkan. Siap supaya dua. Oke, Dedi sudah? Jika aku sudah teguh, maka aku harus diam. Oke, Paul silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa menuju kehidupan kita masing-masing dan izinkanlah saya membawa doa ini secara katolik. Yang sebenarnya saya sejak berdoa dan Bapa, Kudus, Amin. Berkat Allah, untuk melindungi aku dari segala pembenaran tanpa aku. Amin. Dalam nama Bapa, dan Kudus, Amin. Siap.